Bab 1098, Kemampuan Percobaan Kelahiran Pertama. Waktu berlalu. Hanya dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Dekat dengan garis pantai di Pulau Angin melolong Sekte Banjir. Murid-murid dari Sekte Banjir yang berjumlah hampir 100.000 memenuhi pulau itu. Pada saat ini, dalam kereta terbang besar yang melayang di langit di atas pulau. Ji Hong, Kaisar Qing Agung, meraih tangan Zhu Honggong saat dia bertanya, "Saudaraku yang baik, aku ingin tahu kapan kamu akan kembali dari perjalananmu." Murid Sekte Hong berjumlah hampir 100.000 dan memenuhi seluruh pulau. Zhu Honggong menarik tangannya dan berkata, "Saya hanya keluar untuk bermain. Aku bisa kembali kapan saja. Saudaraku, tolong jangan lupa untuk kembali. Aku akan mempertahankan posisi Dewa Surgawi untukmu." "Baik, terima kasih untuk semua tahun ini," kata Zhu Honggong. "Tidak apa, juga, jika Anda memiliki pemikiran tentang 4 saudara perempuan kerajaan saya. Pada titik ini, Luli mulai batuk. Ji Hong berhenti berbicara, malu. Zhu Hong merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, "Yang mulia, saya menghargai kebaikan Anda. Aku akan mengikutimu sejauh 1000 mil untuk mengantarmu pergi." "Harap berhati-hati," kata Ji Hong dengan sungguh-sungguh. Sikap Zhu Honggong berubah serius saat dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Ji Hong dan berkata, "Hati-hati." Pada saat ini, Su Wanxing dan Tao Jing terbang ke langit. Mereka masih bisa mengingat dengan jelas pertama kali Zhu Honggong datang ke Pulau Angin Melolong. Tao Jing berkata, "Kamu menepati janjimu untuk menjadikan Sekte Banjir sebagai sekte nomor 1 dalam waktu 5 tahun. Namun, sekarang setelah Anda pergi, apa yang akan dilakukan sekte di masa depan?" "Kamu akan menjadi master sekte di masa depan," kata Zhu Honggong. "Oke, berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi," kata Luli tegas. Zhu Honggong terbang lebih tinggi ke langit. Ketika Dangkang naik ke udara, tubuhnya bersinar samar. Ketika Dangkang berhenti sejenak, Zhu Honggong berbalik untuk melihat ke belakang. Segala sesuatu di depan matanya milik masa lalu sekarang. Hatinya bergerak sedikit, dan dia berkata dengan tulus dengan suara yang jelas, "Tunggu aku kembali." Lebih dari 100.000 murid Sekte Banjir berlutut serempak. "Selamat tinggal, Patriark. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk abadi yang tidak berperasaan. Zhu Honggong melihat wajah Luli yang tanpa ekspresi dan bertanya, "Apakah kamu tidak tersentuh sama sekali? Semakin sedikit ikatan yang Anda miliki, Anda akan semakin riang. Kamu belum mengerti ini." Zhu Honggong hanya menghela nafas sebagai tanggapan. Selanjutnya, keduanya terbang menuju samudra tak berujung. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menghilang dari pandangan. Ketika mereka tiba di garis pantai samudra tak berujung, Zhu Honggong bertanya, "Bagaimana jika kita tersesat dan berakhir di wilayah Lotus Hijau?" "Kami tidak akan tersesat," kata Luli. "Dewan Menara Hitam sesekali menginventarisasi anggotanya. Karena batu hidupku tidak hancur, mereka akan meninggalkan bekas Dewan Menara Hitam untuk membawaku kembali. Terlebih lagi, tidak ada domain Lotus Hijau sekarang." "Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Anda juga tidak tahu tentang domain Lotus Kuning ketika kami pertama kali tiba," kata Zhu Honggong. "Jauh di tanah tidak dikenal adalah domain Lotus Hijau. Ini adalah domain yang sangat kuat. 30.000 tahun yang lalu, ada perang kacau antara manusia dan binatang. Ada juga perang antara manusia. Banyak orang terbunuh atau terluka, orang-orang kelaparan dan kehilangan tempat tinggal. Pada saat itu, Taoist Master Lu muncul entah dari mana dan menekan wilayah Lotus Hitam. Dia mengakhiri perang yang tidak dapat dilepaskan oleh domain teratai hitam selama hampir 1000 tahun. Setelah itu, domain Lotus Hijau pindah ke tanah tidak dikenal dan memutuskan semua kontak dengan dunia luar," kata Luli. "Mengapa nama keluarga semua orang Lu? Salah satunya adalah Paviliun Master Lu, dan Taoist Master Lu terdengar sangat dilebih-lebihkan," kata Zhu Honggong dengan wajah datar. Ekspresi Luli berubah serius saat dia berkata, "Leluhur klan Lu tidak berlebihan. Ketika kami kembali ke domain teratai hitam, Anda secara alami akan memahami betapa hebatnya klan Lu." Baik. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan dan saya tidak akan lebih bijaksana." "Tutup mulutmu." Zhu Honggong tidak mau repot-repot bertengkar dengan Luli lagi. Pada saat ini, Dangkang mulai mendengus. Mereka sengaja memilih hari yang cerah untuk berangkat. Laut jauh lebih tenang dari biasanya, dan angin serta ombak tidak kuat atau besar. Luli berkata, "Ketika tidak ada ombak besar di lautan tak berujung, itu relatif aman. Itu tidak berarti bahwa itu benar-benar aman. Anda tetap waspada selama perjalanan.
Jangan berisik. Jika kita bertemu dengan binatang Raja Laut seperti terakhir kali, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kita. Keyakinan Zhu Honggong sangat meningkat setelah dia mengalahkan Wang Chao. Lu Li mengabaikan Zhu Honggong dan terbang ke punggung Dang Kang. Saat ini, tidak masalah bagi Dang Kang untuk membawa 4 atau 5 orang di punggungnya. Mari kita mempercepat. Zhu Hong menepuk Dang Kang. Dang Kang mendengus mengakui sebelum melesat ke awan seperti bintang jatuh dan menghilang dari pandangan. Jauh di dalam Skywheel Rift Valley Domain Lotus Merah. Di gua berbentuk labu yang panas terik. Setelah setengah tahun memanggang di dalam gua, tidak banyak yang tersisa dari pakaian Lu Zhou. Tubuh bagian atasnya, yang jauh lebih berotot dari sebelumnya, benar-benar terbuka sekarang. Pada saat ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Lu Zhou tidak menyangka istana kelahirannya masih belum selesai setelah setengah tahun. Itu hanya 90% selesai dan akan memakan waktu sebelum selesai. Selama setengah tahun terakhir, selain berhenti untuk memuaskan dahaga, dia hanya keluar sekali. Sisa waktu dihabiskan memanggang di tempat ini, melunakkan tubuhnya. Memahami tulisan surgawi juga telah menjadi kegiatan sehari-hari. Kadang-kadang, ketika dia tidak ada hubungannya, dia akan menggunakan kekuatan penglihatan tulisan surgawi untuk memeriksa murid-muridnya. Namun, selama beberapa hari terakhir, dia bisa merasakan sensasi menenangkan dari Heavenly Writing tidak lagi efektif melawan panas. Dengan berlalunya hari, dia menjadi semakin tidak nyaman seperti seluruh tubuhnya sedang dipanggang perlahan. Melewati uji coba kelahiran bahkan lebih sulit daripada mengaktifkan bagan kelahiran ke-6, Lu Zhou merasa sulit membayangkan bagaimana mereka yang telah memiliki 12 atau 13 bagan kelahiran berhasil melewati ujian kelahiran mereka. Lu Zhou melihat istana kelahirannya. Perubahannya sedikit meningkat. Pada saat ini, 36 segitiga bersinar dengan jelas dan tumbuh menutupi setengah dari istana kelahiran. Dia menutup matanya dan terus menahan suhu tinggi. Dia sangat kesakitan sehingga dia hampir berharap dia mati. Bahkan sumsum tulangnya terasa seperti terbakar. Hanya dalam sekejap mata, 3 hari lagi telah berlalu. Lu Zhou terbangun oleh suara mendesis. Dia membuka matanya, mengira itu adalah lava, ketika dia melihat istana kelahirannya terbakar. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Tidak baik. Lu Zhou bertepuk tangan. Segel telapak tangan selebar istana kelahirannya jatuh di istana kelahirannya. Bang! Lu Zhou diserang oleh rasa sakit yang hebat. Apa yang dia lakukan sama dengan memukul dirinya sendiri, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menggunakan segel telapak tangan untuk memadamkan api di istana kelahirannya. Apakah itu diblokir lagi? Lu Zhou samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, tapi dia bisa mencari tahu apa yang salah. Sensasi tidak nyaman di lautan Qi dan Tiannya muncul lagi. Ini telah menjadi masalah sejak dia mendapatkan kembali masa mudanya. Saat basis kultivasinya meningkat, masalahnya mulai lebih jelas. Dalam keadaan normal, teratai tahan terhadap api. Jangankan api fana, mereka bahkan kebal terhadap api karma. Lingkungan seperti ini hanya menguji keuletan seseorang untuk waktu yang lama, tetapi tidak akan membakar teratai seseorang. Namun, ketika energi vitalitas mandek, teratai akan kehilangan perlindungannya. Oleh karena itu, ketika lautan Qi dan Tian Lu Zhou terhalang sejenak, tidak mengherankan jika lotusnya terbakar. Bagaimanapun, panas di sini tidak kalah dengan api karma. Harga pemuda. Lu Zhou mengingat misi sebelumnya. Dia memanggil antarmuka sistem dan melihat misi. Avatar kedua, mengumpulkan semua kristal biru, 4/9. Avatar kedua harus menjadi kunci untuk memecahkan masalah ini. Setelah itu, Lu Zhou melafalkan kekuatan penglihatan tulisan surgawi untuk memeriksa Ming Xiyin. Zes, zes, zes. Pakan, pakan, pakan. Ketika Lu Zhou melihat Ming Xiyin tertidur lelap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ming Xiyin tertidur lelap. Lu Zhou segera membacakan buku surgawi dan melihat situasi Ming Xiyin. Dengan itu, kekuatan mistik tertingginya melonjak. Bab 1099, arus bawah bergolak. Ming Xiyin, yang sedang tidur nyenyak di hutan lebat, tersentak bangun oleh guntur yang tiba-tiba. Dia buru-buru bangkit dan secara naluriah mengangkat tangannya. Blood segera menghilang. Pakan, pakan, pakan. Qiongqi berlari, mengibaskan ekornya. Ming Xiyin melihat ke kiri dan ke kanan dengan waspada sebelum dia menggaruk kepalanya. Aku pasti bermimpi lagi. Apa yang salah dengan saya? Aku hanya harus bermimpi tentang Tuan. Pakan, 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 pakan. Qiongqi berbalik dan menggonggong beberapa kali. Ming Xiyin berkata dengan kesal, berhenti menggonggong.
Aku sedang sakit kepala. Setelah itu, dia menatap langit kelabu. Lingkungannya suram dan mencekik. Sudah setengah tahun sejak saya datang ke Grid Sang. Pakan, pakan, pakan. Qiongqi menggonggong beberapa kali lagi. Ming Xiyin memandang keluar hutan lebat dengan curiga. Di tengah kabut di kejauhan, dia melihat banyak pasang mata bersinar. Sekelompok serigala. Ming Xiyin menepuk kepala Qiongqi. Ayo pergi, kurasa aku tahu di mana kristal biru itu. Qiongqi berhenti menggonggong. Ming Xiyin melompat ke punggung Qiongqi dan terbang ke udara menuju kota manusia. Lu Zhou memotong kekuatan penglihatannya. Dengan kemampuan Ming Xiyin, tidak ada alasan dia tidak dapat menemukan kristal biru setelah setengah tahun. Berdasarkan informasi domain teratai hitam, kekuatan kultivasi domain teratai ungu secara keseluruhan sama dengan domain teratai merah. Apa yang salah? Pada saat ini, gelombang panas di bawah Lu Zhou tampaknya menjadi lebih panas dari sebelumnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Kekuatan mistik tertinggi. Istana kelahiran Lu Zhou telah terbakar lagi. Dia menggunakan sedikit dari kekuatan mistik tertinggi yang tersisa untuk membantu istana kelahirannya menahan suhu tinggi. Kekuatan mistik tertinggi meningkatkan resistensi istana kelahirannya. Setelah setengah tahun di tempat ini, belum lagi manusia, bahkan logam biasa pun akan lama berubah menjadi besi cair. Lu Zhou mengerutkan kening dan mengamati perubahan di istana kelahirannya. Kemajuannya sudah 99% selesai, 1% terakhir sangat sulit untuk diselesaikan. Dia merasa seolah-olah lautan kidantiannya ditusuk oleh ribuan jarum yang menyala. Dia mengeluarkan keramik berlapis ungunya tetapi ragu-ragu ketika dia berpikir bahwa menggunakannya dapat mempengaruhi percobaan kelahirannya. Bagaimanapun, keramik berlapis ungu dapat melepaskan energi yang sangat dingin, siapa yang tahu jika itu akan menghancurkan lingkungan yang keras di sini. Pada akhirnya, dia menyingkirkan keramik berlapis ungu yang telah pulih sepenuhnya. Melihat bahwa dia tidak memiliki kekuatan mistik tertinggi yang tersisa, dia memutuskan untuk memasuki kondisi meditasinya untuk memulihkan kekuatan mistik tertinggi. Mungkin karena suhu tinggi, energi vitalitas di sini sangat tipis. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkannya untuk memulihkan kekuatan mistik tertinggi juga sangat lama. Bagaimanapun, dia tidak terburu-buru. Butuh waktu lama sebelum perubahan di istana kelahiran selesai. Bahkan jika dia bisa dengan cepat memulihkan kekuatan mistik tertingginya, dia masih belum bisa pergi. Akan lebih baik baginya untuk tenang dan perlahan memulihkan kekuatan mistik tertinggi. Samudra tak berujung. Luli terdiam saat melihat Su Honggong berbaring di punggung Dangkang, mendengkur dan meneteskan air liur. Su Honggong benar-benar tidak cocok untuk menjadi tiran lokal, citranya tidak mengintimidasi sama sekali. Jika bukan karena bantuannya, akan sulit untuk membuat lebih dari 100.000 murid dari Sekte Banjir tunduk jika mereka hanya mengandalkan karisma Su Honggong. Suara mendesing. Seekor binatang laut tiba-tiba melompat keluar dari laut di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Lu Li bingung. Biasanya, di bawah cuaca seperti itu, binatang laut biasanya tidak akan meninggalkan laut. Mengapa binatang laut tiba-tiba melompat keluar dari laut? Dia dengan cepat membangunkan Su Honggong. Su Honggong menggosok matanya dan berkata dengan grogi, apakah kita di rumah? Kita masih jauh dari rumah. Hati-hati, ada sesuatu di depan. Mereka telah terbang untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih berada di atas samudra tak berujung. Setelah melihat ini, Su Honggong merasa kosong di hatinya. Dia berkata, tidak puas, saya seharusnya tetap tinggal di wilayah Lotus Kuning. Sejujurnya, Yang Mulia memperlakukan kami dengan baik. Aku bisa saja menikahi beberapa istri di sana. Luli berkata, namun, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Dibandingkan dengan Anda, hidup mereka hanya sekejap. Ketika mereka bertambah tua, Anda akan tetap terlihat sama. Ketika anak-anak Anda sudah tua, Anda akan tetap terlihat sama. Pikirkan tentang itu. Bayangkan anak-anak Anda terbaring di tempat tidur dengan rambut putih dan keriput saat mereka mengeluh kepada Anda. Baiklah, baiklah, aku sangat mengerti maksudmu. Su Honggong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika memikirkannya. Guyuran. Seekor binatang laut gelap melompat keluar dari laut. Luli mengerutkan kening dan mengamati perubahan dalam air. Di bawah sinar matahari, dia melihat bayangan sebesar gunung di bawah permukaan laut. Dia buru-buru berkata, kaget, cepat. Minta Dangkang untuk terbang lebih tinggi. Oke, Su Honggong menyadari beratnya situasi dan buru-buru mendesak Dangkang untuk terbang ke dalam kabut. Visibilitas mereka sangat terpengaruh ketika mereka memasuki kabut. Mereka hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah. Luli yang berpengalaman berkata, jangan membubarkan kabut.
Hanya bergerak perlahan. Akan berbahaya jika kita ketahuan. Lu tua, apa yang terjadi? Luli berkata, Raja Binatang Laut. Raja Binatang Laut lainnya, haruskah saya turun dan membunuhnya untuk mengambil nyawanya? Su Honggong bertanya. Tidak, kata Luli, kamu tidak tahu banyak tentang binatang laut. Saat itu, saya menerima misi dari Dewan Menara Hitam dan pergi ke Samudera Tak Berujung untuk membunuh Raja Binatang Laut. Apakah Anda tahu mengapa kami ingin membunuh Raja Binatang Laut? Petik 2. Saya tidak ingin tahu mengapa, jawaban Anda pasti akan mencekik saya sampai mati, kata Su Honggong. Luli mengabaikannya dan melanjutkan, itu karena Raja Binatang Laut memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau memimpin binatang buas lainnya. Sesekali, Raja Binatang Laut akan memimpin sekelompok besar binatang laut yang kuat untuk menyerang kota-kota manusia. Untuk melindungi domain yang ditahan, Dewan Menara Hitam harus membunuhnya. Lalu mengapa mereka tidak mengirim pembudidaya yang lebih kuat? Su Honggong bertanya dengan bingung. Mereka yang memiliki 8 grafik adalah juri. Di atas itu adalah para tetua. Mereka memiliki status tinggi dan tidak akan mudah mempertaruhkan nyawa mereka. Jika aku mati, mereka akan mengirim lebih banyak orang untuk memastikan Raja Binatang Laut tidak datang ke darat, jawab Luli. Lalu mengapa mereka tidak mengirim seseorang untuk berurusan dengan Raja Binatang Laut kali ini? Su Honggong bertanya sambil mendengarkan suara ombak dari bawah. Saya tidak tahu. Luli menggelengkan kepalanya. Kami sudah terlalu lama pergi. Mungkin sesuatu telah terjadi pada Dewan Menara Hitam. Menara Hitam memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Setiap 6 bulan, seseorang akan dikirim untuk berpatroli di laut. Secara alami, tidak ada jaminan Raja Binatang Laut akan muncul. Namun, jika orang yang berpatroli binasa dan gagal membunuh Raja Binatang Laut, memimpin Raja Binatang Laut untuk datang ke darat, Dewan Menara Hitam akan mengirim para hakim pada saat itu. Dewan Menara Hitam tercela, kata Su Honggong. Terkadang kita tidak punya pilihan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Dewan Menara Hitam tidak mengirim siapapun, bukankah binatang laut akan bertindak sembarangan? Su Honggong bertanya dengan cemas. Ada banyak kemungkinan. Mungkin, ini bukan bagian dari Samudera Tak Berujung di dekat wilayah teratai hitam dan wilayah teratai merah, kata Luli. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir, kita tersesat, kata Su Honggong. Mustahil. Luli mengeluarkan token giok bercahaya dari sakunya. Su Hong melihat token giok itu dan berseru kaget, Lu tua, kamu menyimpan harta karun itu untuk dirimu sendiri. Ini bukan harta karun. Ini digunakan untuk menunjukkan jalan kepada kita. Pada saat itu ketika kami pertama kali tiba di domain Lotus Kuning, itu sudah menyala, namun, basis kultivasi kami terlalu rendah untuk menyeberangi samudera tak berujung lagi pada waktu itu. Erangan pelan tapi menggelegar terdengar dari bawah, menembus kabut. Itu sangat keras sehingga gendang telinga keduanya sakit, dan kepala mereka mulai berdengung. Luli mengerutkan kening dan berkata dengan muram, ini adalah Raja Binatang Laut tingkat tinggi. Petik 2, petik 2. Jika kamu turun sekarang, perutnya akan menjadi rumah barumu, kata Luli yang sekarang bisa membaca pikiran Su Honggong, mengakhiri keinginan Su Honggong untuk turun. Dia bisa membiarkan Su Honggong membiarkan kemenangannya atas Wang Chou mencapai kepalanya. Raja Binatang Laut tingkat tinggi sangat kuat. Mungkin hanya hakim yang bisa menanganinya, saya tidak tahu kemana arahnya. Aku khawatir bencana akan segera menimpa manusia, Luli menghela nafas. Istana Kerajaan Great Yuan di wilayah Lotus Hitam. Kaisar Hitam, Mu Erti, mondar-mandir dengan tangan di punggungnya. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas mendekat dan berlutut di tanah sebelum berkata, Yang Mulia, laporan dari garis depan mengatakan bahwa binatang buas dari samudera tak berujung sedang menuju ke wilayah Lotus Merah. Mata Mu Erti berbinar saat dia berbalik. Baik sekali, aku sudah menunggu hari ini. Yang Mulia, Raja Chen dari Wu telah pergi ke aliansi gelap dan terang. Saya yakin mereka akan bersedia bekerja sama dengan kita. Oke, kata Mu Erti kepada Kasim Zhang, orang kepercayaannya, yang berdiri di dekatnya. Murti berkata kepada Kasim Zhang, orang kepercayaannya di dekatnya, beritahu Sekte Jiwa Gelap bahwa saya ingin membawa Anse kembali ke istana. Bab 1100, Anda telah menyelesaikan magang Anda. Mu Erti, Kaisar Hitam, terbang ke Sekte Jiwa Gelap dengan kereta terbang. Di malam hari, kereta terbang akhirnya tiba di Gunung Jiwa Gelap. Beberapa murid dari Sekte Jiwa Gelap buru-buru terbang dan membungkuk saat mereka menyapa Mu Erti. Salam, Yang Mulia, hidup Kaisar. Mu Erti berjalan keluar ke dek kereta terbang dengan tangan di punggungnya.
Dia melihat murid-murid Sekte Jiwa Gelap dan berkata, tidak perlu formalitas. Bagaimana warrior Anse? Menurut pendapat Muerti, Anse adalah seorang jenius kultivasi yang langka. Dengan bantuan Sekte Jiwa Gelap, Anse seharusnya dapat memulihkan bagan kelahirannya. Dia percaya Anse akan dapat kembali ke puncak dalam waktu 5 tahun. Oleh karena itu, wajar jika dia secara pribadi datang untuk menemani bakat langka seperti itu kembali ke istana kerajaan. Salah satu murid ragu-ragu, jelas merasa sulit untuk berbicara. Kasim Zhang melihat ini dan berkata dengan nada mencela, apakah ada sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan di depan Yang Mulia? Yang Mulia, bukannya saya tidak bisa mengatakannya, tapi saya khawatir Anda akan marah. Katakan padaku, kata Muerti. Anse adalah murid tertua dari Sekte Jiwa Gelap, dia adalah kakak senior sulung yang dihormati semua orang. Namun, cedera yang dideritanya kali ini terlalu serius. Kami telah menghabiskan pil pembersih bunga surgawi dan ramuan pemulihan yang ditinggalkan oleh Master Sekte. Bahkan dengan bantuan seluruh Sekte, dia hanya berhasil memulihkan 5 bagan kelahiran. Perlu 10 tahun lagi untuk sepenuhnya memulihkan bagan kelahirannya, jawab murid itu. Muerti mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata ini. Bahkan dengan kemampuan Sekte Jiwa Gelap, Anse belum memulihkan semua bagan kelahirannya. Anda perlu memahami bahwa warrior Anse seperti lengan saya. Apakah itu 10 atau 20 tahun, saya bisa menunggu. Selama dia bisa pulih, saya bisa menunggu. Muerti tahu pil pembersih bunga surgawi tidak penting. Yang penting adalah ramuan pemulihan. Ramuan pemulihan diperoleh oleh Master Sekte dari Sekte Jiwa Gelap dari Great Void. Penatua menghela nafas. Ukuran istana kelahirannya telah berkurang setengahnya karena suatu alasan. Mengenai hal ini, Sekte Jiwa Gelap tidak berdaya. Kasim Zhang berkata, jangan berbohong kepada Yang Mulia. Apakah Anda tahu bahwa berbohong kepada Kaisar adalah kejahatan yang dapat dihukum mati? Petik 2. Justru karena berbohong kepada Kaisar dapat dihukum mati sehingga saya tidak berani berbohong. Yang Mulia, An setelah melayani istana selama bertahun-tahun, kamu harus melihatnya, kata tetua, membuat gerakan mengundang. Saat itu sunyi seperti kuburan. Bahkan Kasim Zhang tidak berani berbicara. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat ekspresi Muerti. Faktanya, jika bagan kelahiran Anse dapat dipulihkan, itu hanya akan menguntungkan Sekte Jiwa Gelap. Oleh karena itu, Sekte Jiwa Gelap dengan sengaja tidak akan memperlakukannya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk berbohong. Setelah beberapa saat, Muertis berkata, kembalilah ke istana. Kasim Zhang terkejut. Yang Mulia, apakah Anda tidak akan melihat warrior Anse? Saya tidak enak badan jadi saya akan kembali lagi lain hari. Kasim Zhang telah melayani Kaisar selama bertahun-tahun, dia secara alami memahami pikiran Muerti. Dia buru-buru berkata, kembalilah ke istana. Dengan ini, kereta terbang itu berbalik dan menghilang ke awan. Para murid membungkuk ketika mereka melihat kereta terbang itu pergi. Sekitar 15 menit kemudian, Anse yang tampak lemah bergegas dari jantung Sekte Jiwa Gelap. Jelas tidak mudah baginya untuk datang ke sini. Armornya sepertinya terlalu berat untuknya. Dia memegang pedangnya dengan satu tangan saat dia bertanya dengan penuh semangat, Penatua, di mana Yang Mulia? Dia pergi. Kiri. Mustahil. Yang Mulia berjanji padaku bahwa dia akan datang dan menjemputku kembali ke istana. Bagaimana dia bisa pergi? Anse bertanya, jelas tidak percaya. Bangun. Anda bukan lagi Anse di masa lalu. Saya sudah melaporkan kondisi Anda kepada Yang Mulia dengan jujur. Yang Mulia bahkan tidak ragu sebelum dia pergi. Anda bukan lagi anak-anak, tidak bisakah kamu mengerti ini? Petik 2. Anse terhuyung dan hampir jatuh. Buku-buku jarinya memutih saat dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar pedangnya. Sudah cukup baik bahwa aku tidak membunuhmu. Aku melakukan ini untukmu. Dalam keadaanmu saat ini, jika kamu kembali ke istana kerajaan, kamu pasti akan mati, kamu telah menyinggung terlalu banyak orang di masa lalu. Anda harus mengambil kesempatan ini dan pensiun, kata tetua. Pensiun, Anse berkata dengan linglung. Suara sesepuh naik ketika dia berkata dengan tidak sabar, jika kamu tidak puas, kamu bisa pergi ke istana kerajaan besok pagi. Petik 2, petik 2. Penatua berbalik dan pergi, meninggalkan Anse, yang menatap langit kosong dengan linglung, di belakang. Setelah beberapa lama, Anse mengertakkan gigi dan menunjukkan astrolabenya. Dia melihat ke zona kelahiran yang redup dan bergumam pada dirinya sendiri, dengan jelas gelisah, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dekat. Kamu bukan lagi jenius 10 bagan. Anda harus menghadapi kenyataan.
Anse berbalik dan memelototi orang yang berbicara. Saya kakak senior sulung Anda. Jaga mulutmu. Kakak tertua, sebaiknya kamu tidak memprovokasi saya, kata orang itu sambil membungkuk dengan sopan. Berdengung. Setelah itu, avatar Tousan Realm Swirling hitam muncul di depan Anse. Tingginya 750 kaki. Di astrolabe hitam, 8 bagan kelahiran bersinar terang. Sudah cukup baik bahwa orang lain hanya memanifestasikan avatarnya dan tidak menyerang Anse. Selama bertahun-tahun, semua sumber daya sekte jiwa gelap telah digunakan di Anse. Setelah bagan kelahirannya dihancurkan, dia hanya memulihkan 5 bagan kelahiran setelah menggunakan semua sumber daya sekte lagi. Mustahil baginya untuk tidak membangkitkan ketidakpuasan murid-murid lainnya. Anse memikirkan Lu Zhou dan bergumam dengan kesal, teknik jahat macam apa yang dia gunakan. Di kedalaman Skywheel Rift Valley Domain Lotus Merah. Lu Zhou benar-benar tenggelam dalam memahami tulisan surgawi dalam panas yang tinggi. Ini telah menjadi cara ajaib baginya untuk mengatasi panas. Selain itu, keuntungan lain dari membenamkan diri dalam memahami tulisan surgawi adalah dapat memperdalam pemahamannya. Satu-satunya kelemahan adalah ketika dia dalam keadaan meditasi, dia tidak punya cara untuk memeriksa murid-muridnya. Ding! Salah satu murid Anda, Ye Tianxin, telah berhasil membentuk avatar berputar 1000 alam. Hadiah, 10.000 poin prestasi. Petik 2. Ding! Ye Tianxin telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan magangnya. Apakah Anda ingin dia menyelesaikan masa magangnya? Pemberitahuan tiba-tiba menarik Lu Zhou keluar dari kondisi meditasinya. Dia membuka matanya dan melihat antarmuka. Kamu Tianxin. Ding! Murid akan memberikan lebih banyak hadiah untuk tuan mereka setelah meninggalkan tuan mereka dan memasuki dunia. Ini sedikit tidak terduga. Lu Zhou mengira Yuaner kecil dan Keong akan menyelesaikan magang mereka terlebih dahulu. Mereka jauh lebih berbakat daripada yang lain dan sudah berada di tahap 10 daun. Selain itu, dia telah memperoleh lebih dari cukup hati kehidupan di kerajaan selatan bagi mereka untuk membentuk avatar berputar 1000 alam mereka. Terlebih lagi, dengan perlindungan kakak sulung dan kakak kedua mereka, kedua gadis itu akan aman saat membentuk avatar. Lu Zhou berkata, magang penuh. Ding! Muridmu, Ye Tianxin, telah berhasil menyelesaikan masa magangnya. Ding! Anda dihargai dengan kartu acak. Saat Anda menggunakan kartu ini, item langka akan diberikan secara acak kepada Anda. Petik 2. Ding! Setelah Ye Tianxin menyelesaikan masa magangnya, dia dapat mendirikan sekte dan menerima murid. Jumlah murid maksimum, 3. Ding! Anda tidak akan lagi menerima poin untuk mengajar Ye Tianxin. Ding! Anda harus mengkonfirmasi ini dengan Ye Tianxin secara langsung. Saat ini hanya berlaku di sistem. Petik 2. Diduga atau tidak, itu adalah hal yang baik bahwa Ye Tianxin telah menyelesaikan masa magangnya. Tatapan Lu Zhou mendarat di kartu acak. Membuka. Ding! Anda telah menerima kartu insight. Anda telah menerima teknik tombak pemecah formasi. Petik 2. Ding! Kartu wawasan, segala sesuatu di dunia memiliki kelemahan. Dengan Insight Card, lebih mudah bagi Anda untuk melihat kelemahan target Anda. Kartu ini sekarang dapat dibeli dari sistem. Sepertinya ini cukup bagus. Lu Zhou membuka panel sistem untuk melihatnya. Memang, di bawah panel item, dia melihat kartu wawasan yang dijual seharga 20.000 poin prestasi. Dia mengangguk, harga dapat diterima. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar dari pegunungan Skywheel. Ledakan. Lu Zhou melihat istana kelahirannya dan bergumam, sedikit lagi. Bab 1101, Rencana Pemusnahan, teratai emas yang menyala. Di istana kelahiran, setengah dari 36 segitiga melintas dengan jelas. 6 bagan kelahiran Lu Zhou saling tumpang tindih. Dia bisa memisahkan mereka hanya dengan pikiran, tapi dia tidak bisa menggabungkan mereka dengan mulus. Mereka hanya akan bergabung dengan mulus setelah dia menyelesaikan percobaan kelahirannya. Ada 2 cara untuk menyembunyikan bagan kelahiran seseorang. Pertama, seseorang dapat menggunakan 36 segitiga di istana kelahiran untuk membentuk penghalang seperti yang dilakukan Lan Xie. Itu adalah teknik yang agak keren. Kedua, seseorang bisa saja membiarkan bagan kelahirannya tumpang tindih. Misalnya, dia membiarkan 6 bagan kelahirannya tumpang tindih, meskipun perbatasannya samar-samar terlihat, masih sulit untuk menghitung jumlah bagan kelahiran. Ledakan. Sebuah batu besar jatuh karena getaran yang hebat. Lu Zhou mengerutkan kening dan mengangkat satu tangan. Segel telapak tangan melesat keluar dan mendorong batu itu keluar. Batu itu jatuh ke lava dengan percikan besar.
Lu Zhou mengangkat kepalanya dan melihat ke mulut gua berbentuk labu. Jika lahar yang jatuh seperti air terjun yang berapi-api meluap, dia harus lari. Jika tidak, tidak akan ada lagi Old Demon Ji atau Old Demon Lu di masa depan, dia akan disebut iblis terbakar. Ledakan, ledakan, ledakan. Frekuensi batu yang jatuh meningkat seiring berjalannya waktu. Tubuh Buddha Emas. Tubuh Buddha Emas muncul, menahan batu-batu yang jatuh. Apa yang terjadi di luar? Binatang buas. Lu Zhou mengingat 3 pemulung yang dia temui ketika dia pertama kali tiba di tempat ini. Ketiganya mengatakan bagan kelahiran khusus bis telah muncul di sekitarnya. Mungkinkah seseorang sekarang melawan binatang buas itu? Waktunya benar-benar buruk. Lu Zhou diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan pendengaran tulisan surgawi. Jangkauan pendengarannya meluas hingga 1000 meter. Dia bisa mendengar gemerisik angin dan lava yang menggelegak. Sayangnya, selain itu, tidak ada yang luar biasa. Lebih baik baginya untuk fokus pada bagan kelahirannya. Dekat Skywheel Rift Valley. Banyak pembudidaya terlihat terbang bola-balik. Semua jenis binatang buas terbang dari segala arah, terlibat dalam pertempuran sengit dengan manusia. Ledakan, 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 bang, bang, bang. Ada binatang terbang di langit dan binatang di tanah. Ada binatang buas yang dikenal seperti San Gao, dan ada binatang buas lain yang belum diidentifikasi yang menyerupai badak, ular sanca, harimau, macan tutul, dan pemangsa lainnya. Kami tidak bisa menahan lebih lama lagi. Binatang buas ini tiba-tiba muncul, dan jumlahnya juga banyak. Ini bukan hanya di sini. Ada banyak binatang buas yang muncul di tanah sirkuit Jianan dan sirkuit Sanbei. Mari kita mundur ke kota dan menunggu para ahli tiba. Mayat manusia berserakan di mana-mana di dekat pegunungan Skywheel. Beberapa binatang terbang bertengger di atas mayat, mematuk daging mereka dan meminum darah mereka. Adegan itu sangat mengerikan. Sebagian besar pembudidaya yang masih hidup terengah-engah dengan darah menodai wajah mereka. Sirkuit Sanbei memiliki kuil ke-9 yang menjaganya, sirkuit Jianan memiliki 12 sekte gunung awan dan sekte api surgawi yang menjaganya. Kedua tempat ini seharusnya baik-baik saja. Masalahnya adalah pegunungan Skywheel. Mari kita menyerah di pegunungan Skywheel dan mundur. Mungkin, para ahli di ibu kota di sirkuit Guanei akan datang. Ibu kota, sirkuit Guanei. Bukankah itu di mana Evil Sky Pavilion berada? Kurasa kita hanya bisa bergantung pada mereka. Lebih dari 100 pembudidaya terbang ke timur bersamaan. Jumlah binatang terbang di langit terus meningkat pada saat yang sama. Suara mendesing. Ledakan. Sosok besar bergegas dari utara yang jauh, menyebabkan bumi bergetar. Itu adalah binatang besar seperti serigala. Ini buruk. Cepat dan sembunyikan. Petik 2. Ini adalah Raja Binatang. Raja Binatang melolong. Ini sudah berakhir. Itu adalah Raja Serigala Neter. Para pembudidaya yang mengenali binatang bagan kelahiran ini ketakutan. Serigala biasa bepergian berkelompok, tidak pernah sendirian. Itu sama untuk binatang buas seperti serigala ini. Bagaimanapun, binatang buas mempertahankan banyak karakteristik binatang yang mereka mirip. Seperti yang diharapkan, sekelompok serigala neter muncul di belakang Raja Serigala Neter. Nether Wolf King tingginya 400 hingga 500 kaki. Dengan satu lompatan, itu bisa mencapai awan. Berdasarkan ukuran dan tubuhnya, tidak diragukan lagi itu adalah Raja Binatang Buas. Itu setara dengan pembudidaya 5 atau 6 bagan. Sebuah suara alasan terdengar di udara. Tetap tenang. Jangan khawatir tentang binatang buas lainnya untuk saat ini. Pikirkan cara untuk menghentikan Nether Wolf King. Bagaimanapun, para pahlawan akan bangkit selama masa-masa sulit. Di bawah pimpinan raja mereka, kawanan serigala Nether mengangkat kepala mereka ke langit dan melolong. Untungnya, ada banyak pohon yang menjulang tinggi yang memperlambat kecepatannya sedikit. Aneh sekali, serigala-serigala ini sangat berani untuk masuk tanpa izin ke kota manusia. Apakah mereka tidak takut dibunuh oleh pembudidaya manusia? Kata seorang kultivator, bingung. Tidak sesederhana itu. Pikirkan tentang itu. Begitu banyak binatang buas muncul pada saat yang sama di berbagai tempat di wilayah Lotus Merah. Jelas itu direncanakan oleh binatang buas. Petik 2. Apakah binatang itu sangat pintar? Apakah kamu lupa tentang Ying Zhao dari Tanah Kekacauan? Ada juga Puyi. Aku mendengar dua binatang cerdas, Ying Zhao dan Puyi, memimpin gerombolan binatang untuk membantai manusia sebelum mereka dibunuh oleh sosok yang perkasa. Ledakan. Nether Wolf King melompat ke bawah, tampak sebesar gunung Tai. Keempat kakinya seperti pilar besar, dan kepalanya menjulang di depan semua orang. Mata gelapnya bersinar dengan kejam. Menyerang. Sebuah perintah berdering di udara.
Hanya dalam sekejap, lebih dari 100 pembudidaya meluncurkan pedang energi, segel formasi, dan berbagai serangan di udara. Semua orang menunjukkan kemampuan mereka sendiri pada saat ini. Energi merah berputar-putar di langit. Dengan momentum badai, itu menghantam kepala Nether Wolf King. Ledakan. Sebuah ledakan gemuruh terdengar di udara. Nether Wolf King mundur beberapa langkah sebelum mengangkat kedua kaki depannya dan melolong. Serigala Nether lainnya juga melolong, mengguncang langit, sebelum mereka menerkam. Tubuh mereka jauh lebih kecil dari Nether Wolf King, tapi kecepatan mereka lebih besar. Mereka menerkam kerumunan dan mulai menyerang dalam hiruk-pikuk, mengatupkan rahang mereka dengan ganas. Para pembudidaya manusia dan serigala Nether terlibat dalam pertempuran sengit. Potongan daging dan darah beterbangan di udara. Terkadang para pembudidaya manusia jatuh, terkadang serigala Nether jatuh. Sementara itu, Nether Wolf King duduk di samping. Matanya bersinar sinis saat melihat dari jauh. Pada saat yang sama, banyak binatang buas muncul di seluruh tang besar. Li Yunzeng memimpin pejabat sipil dan militer dan bergegas ke pengadilan bela diri langit. Begitu Li Yunzeng melihat Si Wuya, dia berlutut. Guru, tang besar dalam bahaya. Saya mohon Anda memikirkan cara. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami dari situasi ini. Si Wuya mengerutkan kening dan berkata, aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi. Li Yunzeng, Anda adalah penguasa negara. Anda tidak bisa bertindak begitu memalukan. Petik 2. Li Yunzeng tidak memiliki masalah berurusan dengan urusan nasional sehari-hari. Namun, masalahnya kali ini menyangkut kelangsungan hidup tang besar, oleh karena itu, dia tidak bisa tidak merasa terlalu cemas. Setelah dia bangkit, dia bertanya, Guru, di mana Grandmaster? Grandmastermu masih berkultivasi dalam pengasingan. Mereka hanya binatang buas, mereka bukan apa-apa. Masalah sebenarnya lebih menakutkan daripada yang bisa Anda bayangkan, kata Si Wuya sambil berbalik. Guru, apa maksudmu? Li Yunzeng bertanya saat firasat muncul di hatinya. Saya sudah berbicara dengan Ying Zhao. Binatang buas di tanah tidak dikenal berkolusi dengan manusia untuk mengalahkan tang besar. Aku sedang menunggu manusia-manusia itu untuk menunjukkan diri mereka sendiri, kata Si Wuya. Manusia, Li Yunzeng tercengang. Jika saya tidak salah, pelakunya seharusnya adalah istana kerajaan Yuan besar, kata Si Wuya. Domain Lotus Hitam. Li Yunzeng tidak percaya. Apakah mereka tidak takut pada Grandmaster? Ini adalah perang. Bagaimana mungkin satu orang, tak terkalahkan atau tidak, menghentikan perang? Dari 10 sirkuit Great Tang, 4 telah dikepung oleh binatang buas. Jika Raja Binatang Buas muncul, kita akan berada dalam masalah besar, kata Si Wuya dengan nada serius. Lagi pula, tidak banyak pembudidaya berputar 1000 alam di domain Lotus Merah. Sejak akhir monopoli Dewan Menara Hitam, ada beberapa yang menerobos dan menjadi pembudidaya berputar 1000 alam, tetapi kekuatan keseluruhan domain teratai merah masih jauh dari kekuatan keseluruhan domain teratai hitam. Jika perang pecah antara kedua belah pihak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, Wang Dacui bergegas dari luar dan berkata, Tuan Ketujuh, Raja Binatang Buas, Raja Serigala Nether, telah muncul di pegunungan Skywheel. Sekte budidaya di daerah itu telah menderita banyak korban. Saat ini ada lebih dari 100 orang yang terperangkap di Skywheel Rift Valley, dan yang lainnya telah mundur ke Cloud Mountain. Petik 2. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa yang seharusnya datang, telah datang pada akhirnya. Bagaimana keadaan di sirkuit Sunbay? Sirkuit Sunbay dijaga oleh kuil ke-9. Mereka masih bisa menahan binatang buas untuk saat ini. Mereka hanya khawatir Raja Binatang Buas akan muncul. Sirkuit Jiangdong dekat dengan laut, dan ada beberapa gerakan aneh. Saya menduga binatang laut akan muncul. Li Yunzeng. Petik 2, petik 2. Sirkuit Sanan tampaknya baik-baik saja saat ini. Mungkin, itu karena Pavilion Master Lu sebelumnya membantai binatang buas di sana, mereka trauma dan meninggalkan tempat itu sendirian. Wang Dacui melanjutkan, saya juga punya berita lain. Bagian rahasia dari domain teratai hitam telah ditemukan di sirkuit Sanan dan sirkuit Jiangdong. Li Yunzeng berseru kaget, seperti yang Anda katakan, Guru. Domain Lotus Hitam menimbulkan masalah dari balik layar. Ini adalah bencana ganda. Si Wuya berkata, jika aku tidak salah, istana kerajaan Yuan besar pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Dia berjalan ke meja di sebelahnya dan menunjuk ke peta kulit kambing kuno sebelum dia melanjutkan berkata, tempat-tempat di mana mereka muncul adalah sirkuit Jianan, sirkuit Sunbay, sirkuit Jiangdong, dan sirkuit Jiangbei. Tempat-tempat ini semuanya dekat dengan perbatasan Tang Besar.
Akan sulit bagi sejumlah besar binatang untuk melakukan perjalanan melalui lorong rahasia sehingga mereka hanya bisa menyerang dari luar. Lorong rahasia domain Lotus Hitam pasti akan muncul di semua tempat ini juga untuk membentuk pengepungan dengan binatang buas. Setelah beberapa saat, Si Wuya berkata dengan muram, 3 binatang darat dan 1 binatang laut dari timur. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, saya memperkirakan akan ada 4 raja binatang. Li Yunzeng berkata, Guru, bagaimana Anda bisa begitu yakin? Dengan prediksi akurat Si Wuya, terkadang dia merasa bahwa Si Wuya seperti mata-mata. Si Wuya berkata tanpa ekspresi, kamu tidak perlu tahu itu. Yang paling penting sekarang adalah mengirim ahli ke tempat-tempat ini. Untuk membingungkan lawan, kirim ahli dari 10 sekte. Para ahli ini harus dipilih dengan cermat, dan nama mereka harus dirahasiakan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menangani tugas ini. Petik 2. Li Yunzeng berkata, tapi pembudidaya tang besar tidak cukup kuat. Lakukan saja apa yang saya katakan, kata Si Wuya. Dipahami. Aku akan mendengarkanmu. Setelah itu, Li Yunzeng tidak lagi membuang waktu dan pergi untuk menyelesaikan tugasnya. Wang Dacui pindah ke sebelah Si Wuya dan bertanya, Tuan Ketujuh, apakah Anda berencana untuk menggunakan kekuatan Evil Sky Pavilion? Si Wuya tersenyum kecil. Mungkin, itu tidak perlu. Pegunungan Skywheel. Raja Serigala Neter dan Serigala Neter memaksa lebih dari 100 pembudidaya kembali. Hampir semua pembudidaya yang masih hidup berdarah, terluka dalam satu atau lain cara. Mundur ke lembah. Ini satu-satunya jalan keluar kami. Seseorang menunjuk ke Skywheel Rift Valley. Ada lava di lembah. Jika kita masuk, kita akan mati kepanasan. Lebih baik mati karena panas daripada dianiaya sampai mati. Ayo pergi. Hanya setengah dari jumlah pembudidaya asli yang tersisa saat ini. Mereka terbang menuju Skywheel Rift Valley. Saat mereka terbang, mereka melihat mayat manusia dan binatang buas berserakan di mana-mana. Orang bijak kuno mengatakan konflik antara manusia dan binatang tidak akan pernah bisa didamaikan. Namun, orang bijak kuno tidak memberikan penjelasan untuk kata-kata itu. Pada saat ini, Nether Wolf King melompat ke salah satu gunung di pegunungan Skywheel. Itu membuat beberapa pembudidaya lengah, mereka tidak punya waktu untuk memanifestasikan avatar mereka dan dikirim terbang. Dibandingkan dengan Nether Wolf King, manusia benar-benar terlalu kecil. Tidak hanya di pegunungan Skywheel Mountain, pemandangan serupa juga terjadi di 4 sirkuit Great Tang. Namun, harus dikatakan bahwa para pembudidaya di pegunungan Skywheel adalah yang paling menyedihkan. Kelompok pembudidaya terbang mati-matian menuju lembah. Kawanan serigala Nether mengejar, mendaki gunung. Sepanjang jalan, mereka akan menganiaya orang-orang yang tersesat. Pedang energi dan pedang energi memenuhi udara saat para pembudidaya mencoba menangkis serigala. Para pembudidaya bertarung dan mundur ke lembah. Tunggu, seharusnya aman di sini. Jangan masuk gua dulu. Di dalam panas dan berbahaya. Mari kita bersembunyi di sini untuk saat ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, suara melolong terdengar di udara saat kawanan serigala Nether muncul di pintu masuk lembah. Kepala mereka terangkat tinggi saat mereka melolong seolah-olah mereka menyatakan kemenangan mereka. Para pembudidaya sangat ketakutan sehingga mereka mundur ke dalam gua pada saat yang bersamaan. Jangan takut, ada sungai lava di sini, dan pintu masuknya terlalu kecil untuk dimasuki oleh Nether Wolf King. Yang harus kita lakukan adalah membunuh serigala Nether itu. Sama seperti sebelumnya, segera setelah kata-kata ini diucapkan. Ledakan, batu-batuan mulai berguling. Semua orang mendongak dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Raja Serigala Nether ada di atas sana. Serigala ini lebih licik dari yang kita bayangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Nether Wolf King terus membanting tanah di atas gua, menyebabkan batu-batu besar berjatuhan. Berdengung, berdengung, berdengung. Semua orang buru-buru mengaktifkan energi pelindung mereka untuk menahan batu yang jatuh. Meski begitu, masih banyak yang terluka. Beberapa tidak bisa menahan berat batu dan hampir jatuh ke lava. Meskipun mereka hanya berada di dekat pintu masuk gua, panasnya masih tak tertahankan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kami harus memikirkan cara untuk meminta bantuan, kata salah satu pembudidaya. Dia mengeluarkan jimat dan menyalakannya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, membentuk cincin energi. Sayangnya, tidak ada yang terjadi. Setelah melihat ini, orang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri sekarang. Pada saat ini, seorang kultivator yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu berkata, mereka yang berada di tahap berputar 1000 alam, majulah.
Hanya satu orang yang melangkah maju. Orang ini berasal dari sekte besar di kota pegunungan selatan di sirkuit Sanan. Dia berasal dari sekte Menteri Surgawi, sebuah sekte yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sangat disayangkan bahwa dia baru saja membentuk avatar Thousand Realm Swirling, dia adalah seorang pemula. Ini tidak mengherankan karena Dewan Menara Hitam baru saja berhenti memonopoli binatang bagan kelahiran belum lama ini. Sekte Menteri Surgawi mengambil kesempatan ketika Dewan Menara Hitam melepaskan monopoli mereka atas domain teratai merah dan mengumpulkan pembudidaya 9 daun dan 10 daun sekte mereka untuk mengumpulkan hati kehidupan dengan harapan untuk mengolah anggota mereka menjadi pembudidaya berputar 1000 alam. Ketika mereka menerima berita bahwa binatang buas telah muncul di pegunungan Skywheel, mereka tidak ragu untuk mengirim orang. Sayangnya, mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Blokir serigala kecil. Segera setelah pemimpin kelompok selesai berbicara, lebih dari 10 serigala neter menyerbu ke dalam gua, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menerkam ke arah para pembudidaya. Kultivator berputar 1000 alam menggunakan pedang energinya untuk mendorong serigala kembali satu demi satu. Setelah mendorong kembali gelombang pertama serigala, mereka terus menjaga di dekat pintu masuk gua. Ledakan, ledakan, ledakan. Nether Wolf King tampak gelisah. Itu ditumbuk dengan 4 kaki dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Dengan demikian, batu-batu itu jatuh dengan kecepatan lebih cepat di dalam gua. Seorang kultivator laki-laki dan seorang kultivator wanita tidak bisa lagi menahan tekanan dan mulai menangis. Setelah melihat ini, pemimpin kelompok itu mengutuk, "Sampah. Untuk apa kamu menangis? Menangis tidak hanya tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi juga akan menurunkan moral semua orang." Di mata serigala, mungkin mangsa yang lemah dan menangis lebih enak. Kedua pembudidaya segera berhenti menangis. Gemuruh. Batu-batu besar terus berjatuhan dari atas. Pada saat ini, ledakan. Seolah-olah tutupnya telah dibuka, Nether Wolf King membuat lubang di bagian atas gua. Sial, kita harus masuk lebih dalam, kata pemimpin itu sebelum dia memimpin yang lain lebih dalam ke dalam gua. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan suhu tinggi lagi. Nether Wolf King memasukkan kepalanya ke dalam lubang dan memamerkan taringnya. Dua pembudidaya pengecut yang menangis sebelumnya tidak bereaksi tepat waktu. Bahkan sebelum mereka bisa berteriak, mereka sudah berada di antara taring Nether Wolf King. Yang lain terbang lebih dalam ke gua di lembah. Nether Wolf King melolong lagi. Sekelompok Nether Wolves langsung menyerbu ke dalam gua. Nether Wolf King memiliki kendali mutlak atas kawanannya. Dengan perintahnya, tidak peduli seberapa berbahayanya itu, serigala-serigala dalam kawanan itu akan menyerang tanpa rasa takut dan tidak akan ragu untuk menyerahkan hidup mereka. Seolah-olah perintah raja mereka mengesampingkan naluri bertahan hidup mereka. Serigala-serigala ini sangat ganas. Ketika mereka memasuki gua magma, karena kecepatan mereka, beberapa dari mereka jatuh ke dalam lava. Mereka langsung ditelan oleh lava. Serigala yang tersisa berkumpul di tepi parit saat mereka menatap para pembudidaya manusia dengan lapar. Lihat, sepertinya mereka tidak berani masuk karena suhu yang tinggi. Masalahnya kita tidak bisa bertahan lama di sini. Jika ini berlarut-larut, kita pasti akan mati kepanasan. Tunggu, selama kita tidak mati, akan selalu ada harapan. Tidak peduli apakah itu masa damai atau perang, akan selalu ada yang optimis dan pesimis. Berkumpullah, semuanya. Anda, yang berada di panggung Thousand Realm Swirling, berdiri di depan grup. Semuanya, aktifkan energi kalian. Berdengung. Semua orang buru-buru mengaktifkan energi mereka untuk menahan panas. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dari atas lagi. Kali ini, keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Hanya butuh beberapa saat bagi Nether Wolf King untuk membuat celah lain di atas. Brengsek. Ini benar-benar mencoba untuk mendorong kita ke kematian kita. Aku akan bertarung denganmu, kata kultivator berputar 1000 alam dengan marah. Dia menginjak kakinya dan terbang melalui lubang yang baru dibuat. Lebih dari 10.000 pedang energi ditembakkan ke mata Nether Wolf King hanya dalam sekejap. Raja Serigala Nether mengayunkan kepalanya. Bang, 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 bang. Nether Wolf King dengan mudah mengirim semua pedang energi terbang. Kultivator berputar 1000 alam bukanlah tandingan Nether Wolf King. Dia jatuh dari langit, di bawahnya adalah lava. Selamatkan dia. Sudah terlambat. Para pembudidaya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pembudidaya jatuh ke arah lava. Tiba-tiba, seberkas api terbang keluar dari lava seperti meteor yang berapi-api. Apa itu? Tak lama kemudian,
Para pembudidaya melihat seorang pemuda tampan bertelanjang dada dengan teratai berapi-api di bawah kakinya. Dia dengan mudah mendorong pria itu menjauh, menyelamatkan pria itu dari jatuh ke lava. Dia tidak berhenti bergerak dan melesat ke lubang di bagian atas. Setelah melihat ini, pria yang baru saja diselamatkan berteriak kepada penyelamatnya, "Jangan gegabah." Semua orang menggelengkan kepala. Mereka menyaksikan pedang energi sepanjang 1000 kaki muncul di tangan pemuda tampan itu sebelum dia bergegas. Bang! Pedang energi menembus rahang Nether Wolf King dari bawah. Nether Wolf King mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat tetesan darah jatuh dari atas. Tetesan darah belum jatuh ke tanah ketika mereka diuapkan oleh panas di udara. Semua orang terkejut dengan adegan ini. Siapa pemuda yang mampu melukai Nether Wolf King hanya dengan satu serangan pedang? Mereka menyaksikan dengan mulut ternganga ketika pemuda itu meraung, "Makhluk keji. Beraninya kamu mengganggu kultivasi saya. Aku tidak akan memaafkanmu." Pria muda itu mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas sebelum segel telapak tangan emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Segel tangan 9 pemotongan Taois. Segel palem emas. Dia ahli teratai emas. Tapi dia punya teratai api. Teratai api biasanya terlihat di domain teratai merah dan dianggap sebagai atribut unik untuk pembudidaya teratai merah, karena api merah menyala. Namun, jika kemurnian apinya tinggi, warnanya akan berubah menjadi emas, dan jika kemurnian apinya lebih tinggi, warnanya akan menjadi biru. Bang! 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 Segel tangan 9 pemotongan mendorong Raja Serigala Nether menjauh. Itu tidak lagi berani berjaga-jaga di atas. Meski demikian, ia tak lupa memerintahkan sekawanan serigala untuk menyerang. Setelah melihat ini, pembudidaya 1000 alam berputar berteriak, "Hati-hati." Lu Zhou bahkan tidak melihat ke arah serigala Nether. Dia menginjak kakinya sebelum pemandangan yang mempesona muncul di depan mata semua orang. Teratai yang menyala di bawah kaki Lu Zhou mulai berputar saat teratai api seukuran telapak tangan terbang keluar satu demi satu di udara. Semua serigala Netherworld yang bersentuhan dengan teratai berapi-api langsung terbunuh. Setelah itu, teratai yang menyala di bawah kaki Lu Zhou terbang menuju pintu masuk gua, menghancurkan semua yang ada di jalurnya dan membunuh serigala Nether yang berjaga di pintu masuk. Setelah itu, Lotus yang menyala naik ke udara sebelum melepaskan lotus kecil yang berapi-api lagi. Tak lama kemudian, teratai api yang mempesona memenuhi seluruh Skywheel Rift Valley, dengan mudah menuai kehidupan binatang buas. Pada saat ini, Lu Zhou berbalik dan bertanya, "Untuk apa kamu berdiri di sana?" "Ya, cepat dan keluar." Semua orang mengikuti Lu Zhou dan terbang melalui lubang di atas gua. Ketika mereka keluar, mereka melihat teratai api berputar dan membunuh semua serigala Nether. Ini, gerakan sialan macam apa ini? Dengan pengetahuan mereka yang terbatas, bagaimana mereka bisa tahu gerakan apa itu? Sementara itu, Lu Zhou tidak punya waktu untuk memperhatikan para pembudidaya. Dia memutuskan untuk menguji kemampuan percobaan kelahiran pertamanya, yang dia beri nama Flaming Golden Lotus, pada kawanan serigala. Teratai emas Flaming membiarkan teratainya melepaskan teratai emas kecil yang terbakar dengan api karma, mereka sangat kuat. Sosok Lu Zhou melintas dan muncul di atas lotus asli yang menyala. Avatar emas setinggi 650 kaki muncul di atas lotus yang menyala. Semua orang mengangkat kepala mereka dan berteriak kaget ketika mereka melihat avatar emas yang menjulang tinggi. Cahayanya yang menyilaukan menerangi seluruh pegunungan Skywheel. Pada saat ini, pria yang diselamatkan Lu Zhou tiba-tiba berlutut di udara. "Ternyata, itu senior tua. Mohon maafkan kami karena tidak mengenali Gunung Tai." Setelah itu, semua orang membungkuk serempak. Setelah mendengar kata-kata ini, Lu Zhou, yang sudah lama tidak memanifestasikan avatarnya, menoleh untuk melihat avatarnya. Penampilan avatarnya adalah seorang lelaki tua dengan aura surgawi. Meskipun ekspresinya acuh tak acuh, auranya mengesankan dan menakutkan. Avatar Lu Zhou muncul ketika dia sudah tua. Dia mengangkat bahu, ini dapat diterima. Sementara itu, bunga teratai yang menyala di bawah kaki Lu Zhou mulai bertambah cepat lagi saat berputar. Teratai api kecil menutupi langit saat mereka terbang ke segala arah. Bahkan binatang terbang di langit pun tidak luput. Hidup mereka semua dituai oleh teratai api kecil. Kawanan serigala Nether tidak bisa lepas dari kematian. Mereka yang tidak menjadi abu dipotong-potong oleh teratai api. Setelah melihat ini, Nether Wolf King menjadi takut. Itu melolong ke langit sebelum berbalik dan melarikan diri. Ketika Lu Zhou melihat Raja Serigala Nether yang melarikan diri, dia berkata, "Kalian semua tetap di sini dan padamkan api. Aku akan segera kembali."
Senior tua, hati-hati. Lu Zhou, yang hanya melihat Nether Wolf King di matanya saat ini, berkata dengan suara yang dalam, ternak. Mari kita lihat kemampuanmu. Setelah itu, dia menarik avatarnya dan terbang dengan avatarnya yang menyala seperti bintang jatuh ke arah Nether Wolf King. Bab 1102, Membunuh Raja Serigala Nether. Flaming Golden Lotus sangat kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energi. Apinya menyebar dengan sangat cepat, dan jika tidak padam tepat waktu, seluruh wilayah lotus merah dapat dengan mudah terbakar di lautan api. Apalagi vegetasi di dunia budidaya sangat subur. Ada hutan dan pohon yang menjulang tinggi di mana-mana, berfungsi sebagai sumbu api. Setiap tahun, Great Tang akan menunjuk penggarap berdedikasi untuk menjaga hutan untuk mencegah kebakaran hutan tersebut. Para pembudidaya menyaksikan Lu Zhou menginjak teratai besar yang menyala dan menghilang dari pandangan. Setelah itu, mereka bergegas menuju api satu demi satu. Kita tidak bisa membunuh binatang buas, tapi kita bisa memadamkan apinya. Ayo bergerak. Para pembudidaya terjun dan mulai memadamkan api. Pada saat ini, seseorang bertanya dengan bingung, "Hei, siapa senior yang lama? Apakah kamu mengenalnya?" "Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, penampilan avatarnya sudah tua. Yang paling penting, itu emas. Sepertinya dia ahli dari domain teratai emas." "Seorang ahli dari domain teratai emas. Apakah dia dari Evil Sky Pavilion?" "Itu mungkin." Yu Chensu dikalahkan oleh Pavilion Master Lu di sini saat itu. Meskipun penampilan orang itu masih muda, dia mungkin sudah tua. Bagaimanapun, dia mungkin adalah murid dari Evil Sky Pavilion. Semua orang mengangguk setuju. Lu Zhou terbang dengan cepat di atas lotus besar yang menyala. Binatang buas di tanah berlari ketakutan. Saat Lu Zhou terbang, dia akan membunuh binatang terbang di udara juga. Sangat disayangkan bahwa mereka terlalu lemah dan membunuh mereka tidak memberinya poin prestasi. Untuk mendapatkan poin prestasi, dia harus membunuh binatang bagan kelahiran. Suara melolong terdengar di udara pada saat ini. Nether Wolf King terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya yang besar melompat di atas awan, dan ketika mendarat, bumi berguncang karena beratnya. Kecepatan binatang buas ini, Lu Zhou sedikit terkejut dengan kecepatan Nether Wolf King. Tidak mudah untuk mengejarnya. Hanya perlu satu lompatan untuk melintasi medan berbahaya dan jurang yang lebar. "Saya telah menggunakan setengah dari ki primal saya," gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri. Teratai apinya memang cantik dan kuat, tetapi juga menghabiskan banyak primal ki. Seperti yang diharapkan dari kemampuan yang diperoleh dari percobaan kelahiran. Dengan 6 bagan kelahiran, Lu Zhou dapat melepaskan kekuatan bagan kelahiran 24 kali. Namun, dia hanya bisa melepaskan kemampuan percobaan kelahiran 2 kali. Ledakan. Nether Wolf King menginjak tanah sebelum melompat ke awan lagi. Tiba-tiba, itu berubah arah. Matanya yang bersinar dingin menyapu pepohonan yang menjulang tinggi di sekitarnya sebelum tiba-tiba berhenti. Lu Zhou melemparkan teknik besarnya 3 kali dan muncul di depan Raja Serigala Nether. Dia harus memandangnya seolah-olah dia sedang melihat ke atas gunung sebelum dia berkata, "Ternak, kamu tidak melarikan diri lagi." Lu Zhou mengalihkan pandangannya ke punggung Nether Wolf King. Samudera tak berujung ada di belakangnya, tidak ada cara lain untuk mundur. Nether Wolf King menundukkan kepalanya dan berjongkok, tampak seperti siap menerkam. Pada saat yang sama, ia menggeram dan memamerkan taringnya saat menatap Lu Zhou dengan tatapan tajam. Ketika Raja Serigala Nether melarikan diri lebih awal, itu secara alami menyebabkan keributan besar, menarik perhatian banyak pembudidaya. Mereka yang lebih berani terbang menuju puncak pohon di kejauhan dan menyaksikan. Tak perlu dikatakan, bahkan jika mereka berani, mereka tidak berani mendekat. Itu adalah Raja Serigala Nether. Siapa pemuda itu? Bukankah dia terlalu berani? 4 sirkuit Great Tang telah dikepung oleh binatang buas, hanya segelintir pembudidaya teratai merah yang berani menantang Raja Binatang. Raja Serigala Nether melolong. Itu tidak bisa lagi menahan dan menerkam ke arah Lu Zhou. Di matanya, Lu Zhou bahkan tidak bisa mengisi celah di antara giginya. Namun, itu tidak meremehkan pembudidaya manusia. Saat menerkam, ia tidak menahan diri dan menyerang dengan kekuatan yang sepertinya mampu menghancurkan dunia. Avatar, berdengung. Avatar emas setinggi 650 kaki bangkit. Sebuah astrolabe muncul di depan Nether Wolf King, menghalanginya. Ledakan. Nether Wolf King menabrak astrolabe. Gelombang energi seperti kipas dari tabrakan tersapu. Para pembudidaya di kejauhan tidak punya pilihan selain membangun energi pelindung mereka. Seseorang berseru dengan penuh semangat, "Avatar emas. Apakah dia seorang ahli dari domain teratai emas?"
Petik 2. Lu Zhou melompat ke atas avatarnya. Begitu Anem muncul di tangannya, dia mengayunkannya. Pedang energi, yang panjangnya 1000 kaki, melesat ke segala arah, menyilaukan mata para penonton. Bang, 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 bang. Masing-masing pedang energi menusuk kepala Nether Wolf King. Raja Serigala Nether mundur kesakitan. Setelah hanya beberapa napas, darah mulai mengalir di wajahnya. Dia setidaknya harus menjadi ahli 6 bagan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menembus pertahanan Nether Wolf King dengan mudah. Pakar 6 grafik. Domain teratai emas telah tumbuh begitu kuat. Hei, Paviliun Master Lu setidaknya sudah memiliki 12 grafik kelahiran. Apa yang begitu mengejutkan tentang seorang kultivator 6 bagan? Kultivasi domain teratai emas sangat dibatasi untuk waktu yang lama, tetapi mereka telah melampaui domain teratai merah dalam waktu sesingkat itu. Bukankah itu terlalu abnormal? Sementara orang banyak terlibat dalam diskusi yang sungguh-sungguh, Lu Zhou terbang dengan avatarnya. Pada saat yang sama, dia mengirim pedang energi yang menusuk ke arah Nether Wolf King. Pedang energi emas bergerak ke kiri, kanan, atas, dan bawah saat menusuk Raja Serigala Nether, semakin melukainya. Setelah beberapa napas, Nether Wolf King tidak bisa lagi menahannya. Itu mengeluarkan lolongan panjang yang mengguncang bumi sebelum menginjakan kakinya di tanah. Ledakan. Getaran tersebut menyebabkan batu-batu berjatuhan dari pegunungan di sekitarnya. Pohon-pohon bergoyang dan tampak seperti akan tumbang. Salah satu pembudidaya menelan ludah sebelum dia berkata, "Jika saya tidak salah, ahli pedang ini pasti murid kedua dari Paviliun Langit Jahat, Yu Sangrong. Murid kedua dari Evil Sky Pavilion, Yu Sangrong. Hanya sedikit orang di dunia yang telah mencapai level seperti ini di jalur pedang. Kemungkinan dia adalah Yu Sangrong." Pada saat ini, Nether Wolf King mengeluarkan serangkaian lolongan. Namun, lolongannya berbeda dari sebelumnya, getaran dari suara menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Itu sudah mengamuk. Haruskah kita membantu? Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Bang, 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 bang. Namun demikian, situasi di medan perang masih sepihak seperti sebelumnya. Lu Zhou terus mengendalikan pedang energinya untuk menyerang Nether Wolf King yang mengamuk. Retasnya diangkat, itu seperti landak yang kejam dan merusak pada saat ini. Lu Zhou memanfaatkan ukurannya yang kecil untuk bergerak sambil mengayunkan pedangnya setelah menyingkirkan avatarnya. Seperti lebah, dia terbang mengelilingi Nether Wolf King. Dia bergerak ke segala arah, meninggalkan bayangan di belakangnya. Nether Wolf King menepuk dengan cakarnya tetapi hanya mengenai udara. Sungguh binatang yang keras kepala. Lu Zhou bergumam. Semua serangan pedangnya mengenai target mereka. Paling tidak, dia memiliki 6 bagan kelahiran dan telah melewati ujian kelahirannya. Namun, dia masih belum membunuh binatang itu. Lu Zhou menolak untuk menerima ini. Aku akan membunuhmu dengan satu serangan pedang. Dia terbang ke udara, tanpa nama melayang di depannya saat dia menyatukan kedua telapak tangannya. Hanya dalam sekejap mata, jutaan pedang energi menutupi matahari dan langit secara teratur. Nether Wolf King bergidik ketika melihat pedang energi di sekelilingnya. Itu bisa dengan tajam merasakan ancaman dari pedang energi. Tanpa ragu-ragu sejenak, ia berbalik untuk melarikan diri, melompat ke laut tanpa ragu-ragu. Lu Zhou membawa jutaan pedang energi bersamanya saat dia bergegas menuju samudera tak berujung. Semua mata pembudidaya mengikuti sosoknya. Mereka menyaksikan dengan linglung. Ledakan, guyuran, Nether Wolf King menimbulkan gelombang ganas ketika melompat ke laut. Ombak berwarna merah dengan darahnya saat mereka bergegas ke pantai. Air laut naik, mengubah area 1000 meter menjadi rawa. Dengan Anem di depan, jutaan pedang energi mengikuti jejaknya saat ia menembak ke arah Nether Wolf King di laut. Mereka tampak seperti naga yang sedang berenang saat ini. Bang, 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 bang. Anem adalah orang pertama yang menyerang Nether Wolf King, mematahkan tulangnya dan melukainya. Hanya dalam sekejap, laut diwarnai merah oleh darahnya. Setelah itu, jutaan pedang energi mendarat di Nether Wolf King satu demi satu, menusuknya. Serigala Nether melolong lama sebelum mulai merintih. Saat tenggelam ke laut, itu membuat suara teredam rendah. Guyuran, percikan-percikan, ledakan, ledakan, ledakan. Nether Wolf King meronta-ronta dengan liar di laut. Tubuhnya meliuk-liuk, mengaduk ombak yang lebih besar dan menyebabkan air laut bergejolak. Ini adalah perjuangan kematiannya, perjuangan terakhir sebelum kematiannya. Lu Zhou melayang di udara dan menatap laut yang bergelombang dengan tatapan acuh tak acuh.
Setelah kira-kira 15 menit, laut berangsur-angsur menjadi tenang saat Nether Wolf King berhenti bergerak. Ding! Membunuh Raja Serigala Nether. Hadiah, 10.000 poin prestasi. Petik 2. Para pembudidaya yang menonton dari kejauhan merasakan jantung mereka berpacu di dada mereka. Mulut mereka kering. Satu demi satu, mereka menelan ludah. Lu Zhou mengangkat tangannya. Tanpa nama yang masih di laut berdenyut, mengaduk laut lagi. Tak lama kemudian, mayat Nether Wolf King dibawa ke permukaan laut. Lu Zhou harus mengambil jantung kehidupan Nether Wolf King sebelum mayatnya tenggelam ke dasar laut. Dia melambaikan tangannya, mengendalikan Anem. Butuh beberapa upaya baginya untuk mengekstrak jantung kehidupan. Astaga, pada saat ini, Anem terbang kembali ke tangan Lu Zhou. Selanjutnya, hati kehidupan yang jernih seukuran kepalan tangan melayang ke atas dan memecahkan permukaan laut sebelum perlahan naik ke udara.